Brigade Al-Quds sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan serangkaian serangan roket. Dalam pernyataannya pada Kamis 17 Juli 2025, Al-Quds menargetkan pemukiman Sderot, Meval, Sim, dan Nir Oz yang terletak di wilayah Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, sebelumnya juru bicara pasukan Israel mengonfirmasi adanya peluncuran 2 roket dari Gaza. Sirine peringatan serangan pun berbunyi kencang seiring dengan serangan udara itu. Dalam pernyataan terpisah, Al-Quds melaporkan bahwa para pejuangnya berhasil menargetkan kendaraan pengangkut pasukan Israel IDF yang tengah menyamar. Mereka adalah pasukan Mista Erafim yang melakukan penyamaran di tengah jalan Jala di Khan Yunis, Gaza Selatan. RPG Al-Quds melesat dan melumpuhkan pasukan Israel yang menyamar itu. Kelompok perlawanan menyatakan konfrontasi langsung terjadi seusai serangan tersebut. Bentrok sengit itu turut melibatkan senjata otomatis dan granat tangan yang mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan unit Israel. Al-Quds juga membagikan rekaman yang menampilkan penargetan pemukiman Be'eri dengan sejumlah roket. Seorang tentara Israel IDF dituding menjalin kontak dengan agen-agen Iran. Ia didakwa menghubungi agen asing dan memberikan informasi intelijen pada musuh. Hal itu disampaikan oleh jaksa penuntut militer pada Kamis 17 Juli 2025. Buntut hal itu, penahanan tentara Israel itu pun diperpanjang. Dikutip dari Ynet News, prajurit IDF itu diklaim secara sadar berkomunikasi dengan agen Iran. Bahkan ia menjadi mata-mata dan menjalankan tugas untuk Teheran. Klaim itu berdasarkan temuan dalam investigasi yang dilakukan oleh Badan Keamanan Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Salah satu tugas yang dilakukan prajurit IDF itu adalah mengirim video intersepsi rudal dan rekaman roket. Selain itu, ia juga diminta untuk mengirimkan rekaman lokasi jatuhnya rudal Iran di Israel. Kantor Kementerian Pertahanan Suriah rusak parah seusai dibom oleh militer Israel IDF. Seperti diketahui, serangan udara dilesatkan oleh pasukan Zionis pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan itu menarget gedung-gedung pemerintahan Suriah, termasuk markas besar staf umum militer, serta area istana kepresidenan. Detik-detik terjadinya ledakan bahkan terekam dalam siaran langsung televisi sejumlah media. Akibat serangan itu, kantor Kementerian Pertahanan Suriah mengalami kerusakan yang signifikan. Beredar potret yang menampilkan seluruh bangunan gedung tampak diselimuti abu. Beberapa sisi gedung juga terlihat ambruk dan puing-puing tembok berserakan di halaman. Tampak pula sejumlah mobil yang rusak akibat pemboman Israel itu. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan penyesalannya atas serangan prajurit IDF terhadap satu-satunya gereja Katolik di Gaza. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis 17 Juli 2025 seusai IDF menewaskan 3 warga sipil di gereja. Penyesalan itu diutarakan seusai sekutu Israel yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump menelpon dan marah-marah pada Netanyahu buntut insiden tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, kantor Netanyahu itu juga mengungkapkan duka citanya untuk para korban tewas. Namun rupanya pernyataan tersebut dikeluarkan tidak atas nama Perdana Menteri Netanyahu. Seiring dengan itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan bahwa Trump melakukan panggilan telepon dengan Netanyahu selesai mengetahui serangan tersebut. Saat ditanya terkait respons Trump, Leavitt menyatakan bahwa sang Presiden Amerika Serikat memberikan reaksi yang tak positif. Dalam panggilan telepon itu, Netanyahu diketahui menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan sebuah kesalahan. Tak lama setelah itu, militer Israel mengatakan bahwa pecahan peluru yang ditembakkan selama operasi di Gaza secara keliru menghantam gereja. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan langsung menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu
seusai prajurit IDF melesatkan serangan terbaru di Gaza. Pasalnya, militer Israel itu membombardir sebuah gereja Katolik. Padahal, rumah ibadah itu merupakan satu-satunya gereja Katolik yang ada di Gaza. Dikutip dari Reuters, Trump melakukan panggilan telepon dengan Netanyahu pada Kamis 17 Juli 2025. Trump disebut memberi reaksi yang tak positif saat membahas insiden mematikan itu. Diketahui serangan tersebut menewaskan 3 orang dan melukai beberapa lainnya. Lebih lanjut, juru bicara Gedung Putih mengungkapkan bahwa Netanyahu menyebut serangan itu sebagai sebuah kesalahan. Klaim itu juga disampaikan IDF lewat akun X-nya. Pasukan Zionis itu mengklaim pecahan-pecahan peluru yang dilesatkan dalam operasi di Gaza itu secara keliru mengenai gereja. IDF menyatakan pihaknya tengah meninjau penyebab insiden maut itu. Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan bahwa pasukannya siap untuk melancarkan serangan baru terhadap musuh. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pasukan militer Iran lainnya. Dikutip dari Tasnim News, hal itu terungkap dalam pertemuan antara Komandan IRGC Mayor Jenderal Mohammad Bakpour dengan Komandan Angkatan Darat Iran. Diketahui pertemuan itu digelar pada Kamis 17 Juli 2025. Bakpour menyatakan moral pasukannya berada pada level tertinggi. Ia menegaskan angkatan bersenjata Iran terkoordinasi sepenuhnya dan siap bertempur. Menyoroti kesiapan tempur IRGC, Bakpour menyatakan bahwa Iran tak akan membiarkan para musuhnya melarikan diri dengan aman. Dengan tegas, Bakpour menekankan bahwa IRGC siap untuk memulai kembali pertempuran. Sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam merilis video peringatan untuk tentara Israel pada Kamis 17 Juli 2025. Video yang dibagikan lewat saluran Telegram itu berjudul "Menjadi Tentara Pendudukan Nazi di Gaza dipenjara lebih baik daripada mati". Rekaman itu memuat kompilasi video tentara Israel yang tewas dan ditangkap oleh Brigada Al-Qassam. Beberapa di antaranya juga terlihat saat momen pembebasan. Dikutip dari Al-Mayadin, video itu seolah memberi peringatan langsung pada pasukan pendudukan. Al-Qassam juga memperingatkan bahwa para pejuangnya akan menaklukkan pasukan Zionis tersebut. Sayap militan Hamas itu menegaskan agar para tentara Israel menanggalkan senjatanya. Al-Qassam menyebut seorang tahanan lebih baik daripada seorang pembunuh. Meski melayangkan ancaman, Al-Qassam menyatakan janji bahwa pihaknya akan menjamin keselamatan para tentara Israel jika mereka tak kembali ke medan perang. Brigada Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan serangkaian serangan roket. Dalam pernyataannya pada Kamis 17 Juli 2025, Al-Quds menargetkan pemukiman Sderot, Meval, Sim, dan Nir Oz yang terletak di wilayah Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, sebelumnya juru bicara pasukan Israel mengonfirmasi adanya peluncuran 2 roket dari Gaza. Sirene peringatan serangan pun berbunyi kencang seiring dengan serangan udara itu. Dalam pernyataan terpisah, Al-Quds melaporkan bahwa para pejuangnya berhasil menargetkan kendaraan pengangkut pasukan Israel IDF yang tengah menyamar. Mereka adalah pasukan Mista Erafim yang melakukan penyamaran di tengah jalan Jala di Khan Yunis, Gaza Selatan. RPG Al-Quds melesat dan melumpuhkan pasukan Israel yang menyamar itu. Kelompok perlawanan menyatakan konfrontasi langsung terjadi seusai serangan tersebut. Bentrok sengit itu turut melibatkan senjata otomatis dan granat tangan yang mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan unit Israel. Al-Quds juga membagikan rekaman yang menampilkan penargetan pemukiman Be'eri dengan sejumlah roket. Seorang tentara Israel IDF dituding menjalin kontak dengan agen-agen Iran. Ia didakwa menghubungi agen asing dan memberikan informasi intelijen pada musuh. Hal itu disampaikan oleh jaksa penuntut militer pada Kamis 17 Juli 2025. Buntut hal itu, penahanan tentara Israel itu pun diperpanjang. Dikutip dari Ynet News, prajurit IDF itu diklaim secara sadar berkomunikasi dengan agen Iran. Bahkan ia menjadi mata-mata dan menjalankan tugas untuk Teheran. Klaim itu berdasarkan temuan dalam investigasi yang dilakukan oleh Badan Keamanan Shin Bet,
kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Salah satu tugas yang dilakukan prajurit IDF itu adalah mengirim video intersepsi rudal dan rekaman roket. Selain itu, ia juga diminta untuk mengirimkan rekaman lokasi jatuhnya rudal Iran di Israel. Kantor Kementerian Pertahanan Suriah rusak parah seusai dibom oleh militer Israel IDF. Seperti diketahui, serangan udara dilesatkan oleh pasukan Zionis pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan itu menarget gedung-gedung pemerintahan Suriah, termasuk markas besar staf umum militer, serta area istana kepresidenan. Detik-detik terjadinya ledakan bahkan terekam dalam siaran langsung televisi sejumlah media. Akibat serangan itu, kantor Kementerian Pertahanan Suriah mengalami kerusakan yang signifikan. Beredar potret yang menampilkan seluruh bangunan gedung tampak diselimuti abu. Beberapa sisi gedung juga terlihat ambruk dan puing-puing tembok berserakan di halaman. Tampak pula sejumlah mobil yang rusak akibat pemboman Israel itu. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan penyesalannya atas serangan prajurit IDF terhadap satu-satunya gereja Katolik di Gaza. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis 17 Juli 2025 seusai IDF menewaskan 3 warga sipil di gereja. Penyesalan itu diutarakan seusai sekutu Israel yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump menelpon dan marah-marah pada Netanyahu buntut insiden tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, kantor Netanyahu itu juga mengungkapkan duka citanya untuk para korban tewas. Rupanya pernyataan tersebut dikeluarkan tidak atas nama Perdana Menteri Netanyahu. Seiring dengan itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan bahwa Trump melakukan panggilan telepon dengan Netanyahu selesai mengetahui serangan tersebut. Saat ditanya terkait respons Trump, Leavitt menyatakan bahwa sang Presiden Amerika Serikat memberikan reaksi yang tak positif. Dalam panggilan telepon itu, Netanyahu diketahui menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan sebuah kesalahan. Tak lama setelah itu, militer Israel mengatakan bahwa pecahan peluru yang ditembakkan selama operasi di Gaza secara keliru menghantam gereja. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan langsung menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selesai prajurit IDF melesatkan serangan terbaru di Gaza. Pasalnya, militer Israel itu membombardir sebuah gereja Katolik. Padahal, rumah ibadah itu merupakan satu-satunya gereja Katolik yang ada di Gaza. Dikutip dari Reuters, Trump melakukan panggilan telepon dengan Netanyahu pada Kamis 17 Juli 2025. Trump disebut memberi reaksi yang tak positif saat membahas insiden mematikan itu. Diketahui serangan tersebut menewaskan 3 orang dan melukai beberapa lainnya. Lebih lanjut, juru bicara Gedung Putih mengungkapkan bahwa Netanyahu menyebut serangan itu sebagai sebuah kesalahan. Klaim itu juga disampaikan IDF lewat akun X-nya. Pasukan Zionis itu mengklaim pecahan-pecahan peluru yang dilesatkan dalam operasi di Gaza itu secara keliru mengenai gereja. IDF menyatakan pihaknya tengah meninjau penyebab insiden maut itu. Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan bahwa pasukannya siap untuk melancarkan serangan baru terhadap musuh. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pasukan militer Iran lainnya. Dikutip dari Tasnim News, hal itu terungkap dalam pertemuan antara Komandan IRGC Mayor Jenderal Mohammad Bakbor dengan Komandan Angkatan Darat Iran. Diketahui pertemuan itu digelar pada Kamis 17 Juli 2025. Bakbor menyatakan moral pasukannya berada pada level tertinggi. Ia menegaskan Angkatan Bersenjata Iran terkoordinasi sepenuhnya dan siap bertempur. Menyoroti kesiapan tempur IRGC, Bakbor menyatakan bahwa Iran tak akan membiarkan para musuhnya melarikan diri dengan aman. Dengan tegas, Bakbor menekankan bahwa IRGC siap untuk memulai kembali pertempuran.
Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam merilis video peringatan untuk tentara Israel pada Kamis 17 Juli 2025. Video yang dibagikan lewat saluran Telegram itu berjudul "Menjadi Tentara Pendudukan Nazi di Gaza dipenjara lebih baik daripada mati". Rekaman itu memuat kompilasi video tentara Israel yang tewas dan ditangkap oleh Brigade Al-Qassam. Beberapa di antaranya juga terlihat saat momen pembebasan. Dikutip dari Al-Mayadin, video itu seolah memberi peringatan langsung pada pasukan pendudukan. Al-Qassam juga memperingatkan bahwa para pejuangnya akan menaklukkan pasukan Zionis tersebut. Sayap militan Hamas itu menegaskan agar para tentara Israel menanggalkan senjatanya. Al-Qassam menyebut seorang tahanan lebih baik daripada seorang pembunuh. Meski melayangkan ancaman, Al-Qassam menyatakan janji bahwa pihaknya akan menjamin keselamatan para tentara Israel jika mereka tak kembali ke medan perang. Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan serangkaian serangan roket. Dalam pernyataannya pada Kamis 17 Juli 2025, Al-Quds menargetkan pemukiman Sderot, Meval, Sim, dan Nir Oz yang terletak di wilayah Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, sebelumnya juru bicara pasukan Israel mengonfirmasi adanya peluncuran 2 roket dari Gaza. Sirene peringatan serangan pun berbunyi kencang seiring dengan serangan udara itu. Dalam pernyataan terpisah, Al-Quds melaporkan bahwa para pejuangnya berhasil menargetkan kendaraan pengangkut pasukan Israel IDF yang tengah menyamar. Mereka adalah pasukan Mista Erafim yang melakukan penyamaran di tengah jalan Jala di Khan Yunis, Gaza Selatan. RPG Al-Quds melesat dan melumpuhkan pasukan Israel yang menyamar itu. Kelompok perlawanan menyatakan konfrontasi langsung terjadi seusai serangan tersebut. Bentrok sengit itu turut melibatkan senjata otomatis dan granat tangan yang mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan unit Israel. Al-Quds juga membagikan rekaman yang menampilkan penargetan pemukiman Be'eri dengan sejumlah roket. Seorang tentara Israel IDF dituding menjalin kontak dengan agen-agen Iran. Ia didakwa menghubungi agen asing dan memberikan informasi intelijen pada musuh. Hal itu disampaikan oleh jaksa penuntut militer pada Kamis 17 Juli 2025. Buntut hal itu, penahanan tentara Israel itu pun diperpanjang. Dikutip dari Ynet News, prajurit IDF itu diklaim secara sadar berkomunikasi dengan agen Iran. Bahkan ia menjadi mata-mata dan menjalankan tugas untuk Teheran. Klaim itu berdasarkan temuan dalam investigasi yang dilakukan oleh Badan Keamanan Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Salah satu tugas yang dilakukan prajurit IDF itu adalah mengirim video intersepsi rudal dan rekaman roket. Selain itu, ia juga diminta untuk mengirimkan rekaman lokasi jatuhnya rudal Iran di Israel. Kantor Kementerian Pertahanan Suriah rusak parah seusai dibom oleh militer Israel IDF. Seperti diketahui, serangan udara dilesatkan oleh pasukan Zionis pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan itu menarget gedung-gedung pemerintahan Suriah, termasuk markas besar staf umum militer, serta area istana kepresidenan. Detik-detik terjadinya ledakan bahkan terekam dalam siaran langsung televisi sejumlah media. Akibat serangan itu, kantor Kementerian Pertahanan Suriah mengalami kerusakan yang signifikan. Beredar potret yang menampilkan seluruh bangunan gedung tampak diselimuti abu. Beberapa sisi gedung juga terlihat ambruk dan puing-puing tembok berserakan di halaman. Tampak pula sejumlah mobil yang rusak akibat pemboman Israel itu. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan penyesalannya atas serangan prajurit IDF terhadap satu-satunya gereja Katolik di Gaza. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis 17 Juli 2025 seusai IDF menewaskan 3 warga sipil di gereja. Penyesalan itu diutarakan seusai sekutu Israel yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump menelpon dan marah-marah pada Netanyahu buntut insiden tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, kantor Netanyahu itu juga mengungkapkan duka citanya untuk para korban tewas. Namun rupanya pernyataan tersebut dikeluarkan tidak atas nama Perdana Menteri Netanyahu. Seiring dengan itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan bahwa Trump
melakukan panggilan telepon dengan Netanyahu selesai mengetahui serangan tersebut. Saat ditanya terkait respons Trump, Levin menyatakan bahwa sang Presiden Amerika Serikat memberikan reaksi yang tak positif. Dalam panggilan telepon itu, Netanyahu diketahui menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan sebuah kesalahan. Tak lama setelah itu, militer Israel mengatakan bahwa pecahan peluru yang ditembakkan selama operasi di Gaza secara keliru menghantam gereja. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan langsung menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selesai prajurit IDF melesatkan serangan terbaru di Gaza. Pasalnya, militer Israel itu membombardir sebuah gereja Katolik. Padahal, rumah ibadah itu merupakan satu-satunya gereja Katolik yang ada di Gaza. Dikutip dari Reuters, Trump melakukan panggilan telepon dengan Netanyahu pada Kamis 17 Juli 2025. Trump disebut memberi reaksi yang tak positif saat membahas insiden mematikan itu. Diketahui serangan tersebut menewaskan 3 orang dan melukai beberapa lainnya. Lebih lanjut, juru bicara Gedung Putih mengungkapkan bahwa Netanyahu menyebut serangan itu sebagai sebuah kesalahan. Klaim itu juga disampaikan IDF lewat akun X-nya. Pasukan Zionis itu mengklaim pecahan-pecahan peluru yang dilesatkan dalam operasi di Gaza itu secara keliru mengenai gereja. IDF menyatakan pihaknya tengah meninjau penyebab insiden maut itu. Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan bahwa pasukannya siap untuk melancarkan serangan baru terhadap musuh. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pasukan militer Iran lainnya. Dikutip dari Tasnim News, hal itu terungkap dalam pertemuan antara Komandan IRGC Mayor Jenderal Mohammad Bakpour dengan Komandan Angkatan Darat Iran. Diketahui pertemuan itu digelar pada Kamis 17 Juli 2025. Bakpour menyatakan moral pasukannya berada pada level tertinggi. Ia menegaskan angkatan bersenjata Iran terkoordinasi sepenuhnya dan siap bertempur. Menyoroti kesiapan tempur IRGC, Bakpour menyatakan bahwa Iran tak akan membiarkan para musuhnya melarikan diri dengan aman. Dengan tegas, Bakpour menekankan bahwa IRGC siap untuk memulai kembali pertempuran. Sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam merilis video peringatan untuk tentara Israel pada Kamis 17 Juli 2025. Video yang dibagikan lewat saluran Telegram itu berjudul "Menjadi Tentara Pendudukan Nazi di Gaza dipenjara lebih baik daripada mati". Rekaman itu memuat kompilasi video tentara Israel yang tewas dan ditangkap oleh Brigada Al-Qassam. Beberapa di antaranya juga terlihat saat momen pembebasan. Dikutip dari Al-Mayadin, video itu seolah memberi peringatan langsung pada pasukan pendudukan. Al-Qassam juga memperingatkan bahwa para pejuangnya akan menaklukkan pasukan Zionis tersebut. Sayap militan Hamas itu menegaskan agar para tentara Israel menanggalkan senjatanya. Al-Qassam menyebut seorang tahanan lebih baik daripada seorang pembunuh. Meski melayangkan ancaman, Al-Qassam menyatakan janji bahwa pihaknya akan menjamin keselamatan para tentara Israel jika mereka tak kembali ke medan perang. Brigada Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan serangkaian serangan roket. Dalam pernyataannya pada Kamis 17 Juli 2025, Al-Quds menargetkan pemukiman Sderot, Meval, Sim, dan Nir Oz yang terletak di wilayah Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, sebelumnya juru bicara pasukan Israel mengonfirmasi adanya peluncuran 2 roket dari Gaza. Sirene peringatan serangan pun berbunyi kencang seiring dengan serangan udara itu. Dalam pernyataan terpisah, Al-Quds melaporkan bahwa para pejuangnya berhasil menargetkan kendaraan pengangkut pasukan Israel IDF yang tengah menyamar. Mereka adalah pasukan Mista Erafim yang melakukan penyamaran di tengah jalan Jala di Khan Yunis, Gaza Selatan. RPG Al-Quds melesat dan melumpuhkan pasukan Israel yang menyamar itu. Kelompok perlawanan menyatakan konfrontasi langsung terjadi seusai serangan tersebut. Bentrok sengit itu turut melibatkan senjata otomatis dan granat tangan yang mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan unit Israel. Al-Quds juga membagikan rekaman yang menampilkan penargetan pemukiman Be'eri dengan sejumlah roket.
Seorang tentara Israel IDF dituding menjalin kontak dengan agen-agen Iran. Ia didakwa menghubungi agen asing dan memberikan informasi intelijen pada musuh. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Militer pada Kamis 17 Juli 2025. Untuk hal itu, penahanan tentara Israel itu pun diperpanjang. Dikutip dari Ynet News, prajurit IDF itu diklaim secara sadar berkomunikasi dengan agen Iran. Bahkan ia menjadi mata-mata dan menjalankan tugas untuk Teheran. Klaim itu berdasarkan temuan dalam investigasi yang dilakukan oleh Badan Keamanan Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Salah satu tugas yang dilakukan prajurit IDF itu adalah mengirim video intersepsi rudal dan rekaman roket. Selain itu, ia juga diminta untuk mengirimkan rekaman lokasi jatuhnya rudal Iran di Israel. Kantor Kementerian Pertahanan Suriah rusak parah selesai dibom oleh militer Israel IDF. Seperti diketahui, serangan udara dilesatkan oleh pasukan Zionis pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan itu menarget gedung-gedung pemerintahan Suriah, termasuk markas besar staf umum militer, serta area istana kepresidenan. Detik-detik terjadinya ledakan bahkan terekam dalam siaran langsung televisi sejumlah media. Akibat serangan itu, kantor Kementerian Pertahanan Suriah mengalami kerusakan yang signifikan. Beredar potret yang menampilkan seluruh bangunan gedung tampak diselimuti abu. Beberapa sisi gedung juga terlihat ambruk dan puing-puing tembok berserakan di halaman. Tampak pula sejumlah mobil yang rusak akibat pemboman Israel itu. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan penyesalannya atas serangan prajurit IDF terhadap satu-satunya gereja Katolik di Gaza. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis 17 Juli 2025 seusai IDF menewaskan 3 warga sipil di gereja. Penyesalan itu diutarakan seusai sekutu Israel yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump menelpon dan marah-marah pada Netanyahu buntut insiden tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, kantor Netanyahu itu juga mengungkapkan duka citanya untuk para korban tewas. Rupanya pernyataan tersebut dikeluarkan tidak atas nama Perdana Menteri Netanyahu. Seiring dengan itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan bahwa Trump melakukan panggilan telepon dengan Netanyahu selesai mengetahui serangan tersebut. Saat ditanya terkait respons Trump, Leavitt menyatakan bahwa sang Presiden Amerika Serikat memberikan reaksi yang tak positif. Dalam panggilan telepon itu, Netanyahu diketahui menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan sebuah kesalahan. Tak lama setelah itu, militer Israel mengatakan bahwa pecahan peluru yang ditembakkan selama operasi di Gaza secara keliru menghantam gereja. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan langsung menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selesai prajurit IDF melesatkan serangan terbaru di Gaza. Pasalnya, militer Israel itu membombardir sebuah gereja Katolik. Padahal, rumah ibadah itu merupakan satu-satunya gereja Katolik yang ada di Gaza. Dikutip dari Reuters, Trump melakukan panggilan telepon dengan Netanyahu pada Kamis 17 Juli 2025. Trump disebut memberi reaksi yang tak positif saat membahas insiden mematikan itu. Diketahui serangan tersebut menewaskan 3 orang dan melukai beberapa lainnya. Lebih lanjut, juru bicara Gedung Putih mengungkapkan bahwa Netanyahu menyebut serangan itu sebagai sebuah kesalahan. Klaim itu juga disampaikan IDF lewat akun X-nya. Pasukan Zionis itu mengklaim pecahan-pecahan peluru yang dilesatkan dalam operasi di Gaza itu secara keliru mengenai gereja. IDF menyatakan pihaknya tengah meninjau penyebab insiden maut itu. Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan bahwa pasukannya siap untuk melancarkan serangan baru terhadap musuh. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pasukan militer Iran lainnya. Dikutip dari Tasnim News, hal itu terungkap dalam pertemuan antara Komandan IRGC Mayor Jenderal Mohammed Bakbor
dengan Komandan Angkatan Darat Iran. Diketahui pertemuan itu digelar pada Kamis 17 Juli 2025. Bakpur menyatakan moral pasukannya berada pada level tertinggi. Ia menegaskan angkatan bersenjata Iran terkoordinasi sepenuhnya dan siap bertempur. Menyoroti kesiapan tempur IRGC, Bakpur menyatakan bahwa Iran tak akan membiarkan para musuhnya melarikan diri dengan aman. Dengan tegas, Bakpur menekankan bahwa IRGC siap untuk memulai kembali pertempuran. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam merilis video peringatan untuk tentara Israel pada Kamis 17 Juli 2025. Video yang dibagikan lewat saluran Telegram itu berjudul "Menjadi Tentara Pendudukan Nazi di Gaza dipenjara lebih baik daripada mati". Rekaman itu memuat kompilasi video tentara Israel yang tewas dan ditangkap oleh Brigade Al-Qassam. Beberapa di antaranya juga terlihat saat momen pembebasan. Dikutip dari Al-Mayadin, video itu seolah memberi peringatan langsung pada pasukan pendudukan. Al-Qassam juga memperingatkan bahwa para pejuangnya akan menaklukkan pasukan Zionis tersebut. Sayap militan Hamas itu menegaskan agar para tentara Israel menanggalkan senjatanya. Al-Qassam menyebut seorang tahanan lebih baik daripada seorang pembunuh. Meski melayangkan ancaman, Al-Qassam menyatakan janji bahwa pihaknya akan menjamin keselamatan para tentara Israel jika mereka tak kembali ke medan perang. Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan serangkaian serangan roket. Dalam pernyataannya pada Kamis 17 Juli 2025, Al-Quds menargetkan pemukiman Sderot, Meval, Sim, dan Nir Oz yang terletak di wilayah Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, sebelumnya juru bicara pasukan Israel mengonfirmasi adanya peluncuran 2 roket dari Gaza. Sirene peringatan serangan pun berbunyi kencang seiring dengan serangan udara itu. Dalam pernyataan terpisah, Al-Quds melaporkan bahwa para pejuangnya berhasil menargetkan kendaraan pengangkut pasukan Israel IDF yang tengah menyamar. Mereka adalah pasukan Mista Erafim yang melakukan penyamaran di tengah jalan Jala di Khan Yunis, Gaza Selatan. RPG Al-Quds melesat dan melumpuhkan pasukan Israel yang menyamar itu. Kelompok perlawanan menyatakan konfrontasi langsung terjadi seusai serangan tersebut. Bentrok sengit itu turut melibatkan senjata otomatis dan granat tangan yang mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan unit Israel. Al-Quds juga membagikan rekaman yang menampilkan penargetan pemukiman Be'eri dengan sejumlah roket. Seorang tentara Israel IDF dituding menjalin kontak dengan agen-agen Iran. Ia didakwa menghubungi agen asing dan memberikan informasi intelijen pada musuh. Hal itu disampaikan oleh jaksa penuntut militer pada Kamis 17 Juli 2025. Buntut hal itu, penahanan tentara Israel itu pun diperpanjang. Dikutip dari Ynet News, prajurit IDF itu diklaim secara sadar berkomunikasi dengan agen Iran. Bahkan ia menjadi mata-mata dan menjalankan tugas untuk Teheran. Klaim itu berdasarkan temuan dalam investigasi yang dilakukan oleh Badan Keamanan Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Salah satu tugas yang dilakukan prajurit IDF itu adalah mengirim video intersepsi rudal dan rekaman roket. Selain itu, ia juga diminta untuk mengirimkan rekaman lokasi jatuhnya rudal Iran di Israel. Kantor Kementerian Pertahanan Suriah rusak parah seusai dibom oleh militer Israel IDF. Seperti diketahui, serangan udara dilesatkan oleh pasukan Zionis pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan itu menarget gedung-gedung pemerintahan Suriah, termasuk markas besar staf umum militer, serta area istana kepresidenan. Detik-detik terjadinya ledakan bahkan terekam dalam siaran langsung televisi sejumlah media. Akibat serangan itu, kantor Kementerian Pertahanan Suriah mengalami kerusakan yang signifikan. Beredar potret yang menampilkan seluruh bangunan gedung tampak diselimuti abu. Beberapa sisi gedung juga terlihat ambruk dan puing-puing tembok berserakan di halaman. Tampak pula sejumlah mobil yang rusak akibat pemboman Israel itu. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan penyesalannya
atas serangan prajurit IDF terhadap satu-satunya gereja Katolik di Gaza. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis 17 Juli 2025 seusai IDF menewaskan 3 warga sipil di gereja. Penyesalan itu diutarakan seusai sekutu Israel yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump menelpon dan marah-marah pada Netanyahu buntut insiden tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, kantor Netanyahu itu juga mengungkapkan duka citanya untuk para korban tewas. Namun rupanya pernyataan tersebut dikeluarkan tidak atas nama Perdana Menteri Netanyahu. Seiring dengan itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan bahwa Trump melakukan panggilan telepon dengan Netanyahu seusai mengetahui serangan tersebut. Saat ditanya terkait respons Trump, Leavitt menyatakan bahwa sang Presiden Amerika Serikat memberikan reaksi yang tak positif. Dalam panggilan telepon itu, Netanyahu diketahui menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan sebuah kesalahan. Tak lama setelah itu, militer Israel mengatakan bahwa pecahan peluru yang ditembakkan selama operasi di Gaza secara keliru menghantam gereja. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan langsung menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seusai prajurit IDF melesatkan serangan terbaru di Gaza. Pasalnya, militer Israel itu membombardir sebuah gereja Katolik. Padahal, rumah ibadah itu merupakan satu-satunya gereja Katolik yang ada di Gaza. Dikutip dari Reuters, Trump melakukan panggilan telepon dengan Netanyahu pada Kamis 17 Juli 2025. Trump disebut memberi reaksi yang tak positif saat membahas insiden mematikan itu. Diketahui serangan tersebut menewaskan 3 orang dan melukai beberapa lainnya. Lebih lanjut, juru bicara Gedung Putih mengungkapkan bahwa Netanyahu menyebut serangan itu sebagai sebuah kesalahan. Klaim itu juga disampaikan IDF lewat akun X-nya. Pasukan Zionis itu mengklaim pecahan-pecahan peluru yang dilesatkan dalam operasi di Gaza itu secara keliru mengenai gereja. IDF menyatakan pihaknya tengah meninjau penyebab insiden maut itu. Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan bahwa pasukannya siap untuk melancarkan serangan baru terhadap musuh. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pasukan militer Iran lainnya. Dikutip dari Tasnim News, hal itu terungkap dalam pertemuan antara Komandan IRGC Mayor Jenderal Mohammad Bakpour dengan Komandan Angkatan Darat Iran. Diketahui pertemuan itu digelar pada Kamis 17 Juli 2025. Bakpour menyatakan moral pasukannya berada pada level tertinggi. Ia menegaskan Angkatan Bersenjata Iran terkoordinasi sepenuhnya dan siap bertempur. Menyoroti kesiapan tempur IRGC, Bakpour menyatakan bahwa Iran tak akan membiarkan para musuhnya melarikan diri dengan aman. Dengan tegas, Bakpour menekankan bahwa IRGC siap untuk memulai kembali pertempuran. Sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam merilis video peringatan untuk tentara Israel pada Kamis 17 Juli 2025. Video yang dibagikan lewat saluran Telegram itu berjudul "Menjadi Tentara Pendudukan Nazi di Gaza dipenjara lebih baik daripada mati". Rekaman itu memuat kompilasi video tentara Israel yang tewas dan ditangkap oleh Brigada Al-Qassam. Beberapa di antaranya juga terlihat saat momen pembebasan. Dikutip dari Al-Mayadin, video itu seolah memberi peringatan langsung pada pasukan pendudukan. Al-Qassam juga memperingatkan bahwa para pejuangnya akan menaklukkan pasukan Zionis tersebut. Sayap militan Hamas itu menegaskan agar para tentara Israel menanggalkan senjatanya. Al-Qassam menyebut seorang tahanan lebih baik daripada seorang pembunuh. Meski melayangkan ancaman, Al-Qassam menyatakan janji bahwa pihaknya akan menjamin keselamatan para tentara Israel jika mereka tak kembali ke medan perang. Brigada Al-Quds sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan serangkaian serangan roket. Dalam pernyataannya pada Kamis 17 Juli 2025, Al-Quds menargetkan pemukiman Sderot, Meval, Sim, dan Nir Oz yang terletak di wilayah Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, sebelumnya juru bicara pasukan Israel mengonfirmasi adanya peluncuran 2 roket dari Gaza. Sirene peringatan serangan pun berbunyi kencang seiring dengan serangan udara itu. Dalam pernyataan terpisah, Al-Quds melaporkan bahwa para pejuangnya berhasil menargetkan kendaraan pengangkut pasukan Israel IDF
yang tengah menyamar. Mereka adalah pasukan Mista Erafim yang melakukan penyamaran di tengah jalan Jala di Khan Yunis, Gaza Selatan. RPG Al-Quds melesat dan melumpuhkan pasukan Israel yang menyamar itu. Kelompok perlawanan menyatakan konfrontasi langsung terjadi seusai serangan tersebut. Bentrok sengit itu turut melibatkan senjata otomatis dan granat tangan yang mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan unit Israel. Al-Quds juga membagikan rekaman yang menampilkan penargetan pemukiman Be'eri dengan sejumlah roket. Seorang tentara Israel IDF dituding menjalin kontak dengan agen-agen Iran. Ia didakwa menghubungi agen asing dan memberikan informasi intelijen pada musuh. Hal itu disampaikan oleh jaksa penuntut militer pada Kamis 17 Juli 2025. Buntut hal itu, penahanan tentara Israel itu pun diperpanjang. Dikutip dari Ynet News, prajurit IDF itu diklaim secara sadar berkomunikasi dengan agen Iran. Bahkan ia menjadi mata-mata dan menjalankan tugas untuk Teheran. Klaim itu berdasarkan temuan dalam investigasi yang dilakukan oleh Badan Keamanan Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Salah satu tugas yang dilakukan prajurit IDF itu adalah mengirim video intersepsi rudal dan rekaman roket. Selain itu, ia juga diminta untuk mengirimkan rekaman lokasi jatuhnya rudal Iran di Israel. Kantor Kementerian Pertahanan Suriah rusak parah seusai dibom oleh militer Israel IDF. Seperti diketahui, serangan udara dilesatkan oleh pasukan Zionis pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan itu menarget gedung-gedung pemerintahan Suriah, termasuk markas besar staf umum militer, serta area istana kepresidenan. Detik-detik terjadinya ledakan bahkan terekam dalam siaran langsung televisi sejumlah media. Akibat serangan itu, kantor Kementerian Pertahanan Suriah mengalami kerusakan yang signifikan. Beredar potret yang menampilkan seluruh bangunan gedung tampak diselimuti abu. Beberapa sisi gedung juga terlihat ambruk dan puing-puing tembok berserakan di halaman. Tampak pula sejumlah mobil yang rusak akibat pemboman Israel itu. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan penyesalannya atas serangan prajurit IDF terhadap satu-satunya gereja Katolik di Gaza. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis 17 Juli 2025 seusai IDF menewaskan 3 warga sipil di gereja. Penyesalan itu diutarakan seusai sekutu Israel yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump menelpon dan marah-marah pada Netanyahu buntut insiden tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, kantor Netanyahu itu juga mengungkapkan duka citanya untuk para korban tewas. Rupanya pernyataan tersebut dikeluarkan tidak atas nama Perdana Menteri Netanyahu. Seiring dengan itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan bahwa Trump melakukan panggilan telepon dengan Netanyahu selesai mengetahui serangan tersebut. Saat ditanya terkait respons Trump, Leavitt menyatakan bahwa sang Presiden Amerika Serikat memberikan reaksi yang tak positif. Dalam panggilan telepon itu, Netanyahu diketahui menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan sebuah kesalahan. Tak lama setelah itu, militer Israel mengatakan bahwa pecahan peluru yang ditembakkan selama operasi di Gaza secara keliru menghantam gereja. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan langsung menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selesai prajurit IDF melesatkan serangan terbaru di Gaza. Pasalnya, militer Israel itu membombardir sebuah gereja Katolik. Padahal, rumah ibadah itu merupakan satu-satunya gereja Katolik yang ada di Gaza. Dikutip dari Reuters, Trump melakukan panggilan telepon dengan Netanyahu pada Kamis 17 Juli 2025. Trump disebut memberi reaksi yang tak positif saat membahas insiden mematikan itu. Diketahui serangan tersebut menewaskan 3 orang dan melukai beberapa lainnya. Lebih lanjut, juru bicara Gedung Putih mengungkapkan bahwa Netanyahu menyebut serangan itu sebagai sebuah kesalahan. Klaim itu juga disampaikan IDF lewat akun X-nya. Pasukan Zionis itu mengklaim pecahan-pecahan peluru yang dilesatkan dalam operasi di Gaza itu secara keliru mengenai gereja. IDF menyatakan pihaknya tengah meninjau penyebab insiden maut itu. Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan bahwa pasukannya
siap untuk melancarkan serangan baru terhadap musuh. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pasukan militer Iran lainnya. Dikutip dari Tasnim News, hal itu terungkap dalam pertemuan antara Komandan IRGC Mayor Jenderal Mohammad Bakpour dengan Komandan Angkatan Darat Iran. Diketahui pertemuan itu digelar pada Kamis 17 Juli 2025. Bakpour menyatakan moral pasukannya berada pada level tertinggi. Ia menegaskan Angkatan Bersenjata Iran terkoordinasi sepenuhnya dan siap bertempur. Menyoroti kesiapan tempur IRGC, Bakpour menyatakan bahwa Iran tak akan membiarkan para musuhnya melarikan diri dengan aman. Dengan tegas, Bakpour menekankan bahwa IRGC siap untuk memulai kembali pertempuran. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam merilis video peringatan untuk tentara Israel pada Kamis 17 Juli 2025. Video yang dibagikan lewat saluran Telegram itu berjudul "Menjadi Tentara Pendudukan Nazi di Gaza dipenjara lebih baik daripada mati". Rekaman itu memuat kompilasi video tentara Israel yang tewas dan ditangkap oleh Brigade Al-Qassam. Beberapa di antaranya juga terlihat saat momen pembebasan. Dikutip dari Al-Mayadin, video itu seolah memberi peringatan langsung pada pasukan pendudukan. Al-Qassam juga memperingatkan bahwa para pejuangnya akan menaklukkan pasukan Zionis tersebut. Sayap militan Hamas itu menegaskan agar para tentara Israel menanggalkan senjatanya. Al-Qassam menyebut seorang tahanan lebih baik daripada seorang pembunuh. Meski melayangkan ancaman, Al-Qassam menyatakan janji bahwa pihaknya akan menjamin keselamatan para tentara Israel jika mereka tak kembali ke medan perang. Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan serangkaian serangan roket. Dalam pernyataannya pada Kamis 17 Juli 2025, Al-Quds menargetkan pemukiman Sderot, Meval, Sim, dan Nir Oz yang terletak di wilayah Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, sebelumnya juru bicara pasukan Israel mengonfirmasi adanya peluncuran 2 roket dari Gaza. Sirene peringatan serangan pun berbunyi kencang seiring dengan serangan udara itu. Dalam pernyataan terpisah, Al-Quds melaporkan bahwa para pejuangnya berhasil menargetkan kendaraan pengangkut pasukan Israel IDF yang tengah menyamar. Mereka adalah pasukan Mista Erafim yang melakukan penyamaran di tengah jalan Jala di Khan Yunis, Gaza Selatan. RPG Al-Quds melesat dan melumpuhkan pasukan Israel yang menyamar itu. Kelompok perlawanan menyatakan konfrontasi langsung terjadi seusai serangan tersebut. Bentrok sengit itu turut melibatkan senjata otomatis dan granat tangan yang mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan unit Israel. Al-Quds juga membagikan rekaman yang menampilkan penargetan pemukiman Be'eri dengan sejumlah roket. Seorang tentara Israel IDF dituding menjalin kontak dengan agen-agen Iran. Ia didakwa menghubungi agen asing dan memberikan informasi intelijen pada musuh. Hal itu disampaikan oleh jaksa penuntut militer pada Kamis 17 Juli 2025. Buntut hal itu, penahanan tentara Israel itu pun diperpanjang. Dikutip dari Ynet News, prajurit IDF itu diklaim secara sadar berkomunikasi dengan agen Iran. Bahkan ia menjadi mata-mata dan menjalankan tugas untuk Teheran. Klaim itu berdasarkan temuan dalam investigasi yang dilakukan oleh Badan Keamanan Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Salah satu tugas yang dilakukan prajurit IDF itu adalah mengirim video intersepsi rudal dan rekaman roket. Selain itu, ia juga diminta untuk mengirimkan rekaman lokasi jatuhnya rudal Iran di Israel. Kantor Kementerian Pertahanan Suriah rusak parah seusai dibom oleh militer Israel IDF. Seperti diketahui, serangan udara dilesatkan oleh pasukan Zionis pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan itu menarget gedung-gedung pemerintahan Suriah, termasuk markas besar staf umum militer, serta area istana kepresidenan. Detik-detik terjadinya ledakan bahkan terekam dalam siaran langsung televisi sejumlah media. Akibat serangan itu, kantor Kementerian Pertahanan Suriah mengalami kerusakan yang signifikan. Beredar potret yang menampilkan seluruh bangunan gedung tampak diselimuti abu. Beberapa sisi gedung juga